Selama ini ibu dan bapak, sholat itu kegiatan jasad atau kegiatan jiwa? Yang mana? Kalau jasad namanya olahraga, kalau jiwa namanya olahrasa. Jadi sekarang saya tanya, kalau dia cuma mengerjakan faktor jasad, terus apa bedanya sholat sama senam gitu? Berarti sholat itu melibatkan jiwa nggak? Iya. Sementara bagaimana mau melibatkan jiwa kalau apa yang kita kerjain aku tidak paham. Al-Iftitah nggak ngerti, Al-Fatihah nggak ngerti, bacaan pendek nggak ngerti. Yang penting siap, Assalamualaikum, dah aja. Kira-kira itu level di sholat apa? Jasa. Ibu bapak maaf ya, yang diwajibkan sama kita itu disuruh sholat bukan? Bukan. Disuruh mendirikan sholat, hakimi sholat. Kalau orang cuma sholat dalam bentuk jasad, belum tentu jiwanya ikut berdiri dalam konteks yang namanya naik. Itulah yang disebut namanya sadar. Jadi secara bahasa yang paling gampang, Isra Miraj adalah orang yang kesadarannya naik, bangkit. Sehingga kalau orang yang kesadarannya bangkit, pasti dia melakukan bukan karena pokoknya, bukan karena katanya, tapi karena didasari oleh kesadaran. Paling luar apa ibu bapak? Jasad. Di tengah-tengah? Paling dalam? Sekarang saya nanya, diri sejati kita yang mana? Yang namanya sejati itu selalu disebut namanya fitrah. Fitrah itu nggak berganti, nggak berkurang, nggak pernah ada perubahan. Dia selalu ada dan hadir dan nggak pernah gimana-gimana. Pertanyaan saya, jasad berubah nggak? Ibu dan bapak ngaca tadi pagi sama ngaca 30 tahun yang lalu beda nggak? Jasad ini cuma kendaraan bu, pak. Wadah. Maka ibu-ibu kalau pengen glowing jangan terlalu banyak skincare, tapi soul care juga gitu. Skincare mulu, tapi jiwanya kotor gitu. Kulit glowing tapi mulutnya pedas gitu misalnya. Jiwa, fitrah bukan? Si jiwa adalah pikiran, perasaan, dan emosi. Pikiran ibu bapak hari ini sama 10 tahun yang lalu sama nggak? Perasaan hari siang ini pagi tadi sama nggak? Berarti pikiran, perasaan, dan emosi sesuatu yang tidak fit. Diri kita yang sejati bukan? Bukan. Ini juga alat. Maka dirimu yang sejati adalah percikan langsungku yang namanya ruh, dan inilah yang akan kembali kepada Allah. Berarti ruh yang ditiupkan ke saya, ke bapak-bapak, ke ibu-ibu, sumbernya sama nggak? Tetangga kita sama nggak? Perbedaannya cuma dalam konteks identitas dan pemikiran, tapi esensi kita semua adalah sama. Maka ibu bapak, kalau kita semakin takwa dan semakin jiwanya bersih, yang kita lihat bukan identitasnya, bukan kulitnya, tapi saya tahu yang di dalam dirimu dan di dalam diriku sumbernya sama. Maka saya nggak mungkin menjelekkan kamu. Maka di Al-Baqarah 115 ada kata-kata, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Kemana saja kamu menghadap, esensinya percikan Allah. Tapi karena nggak ngerti, beda sedikit, langsung ngomong, salah, jelek. Berarti kalau orang masih konflik dengan perbedaan identitas, dia belum memiliki kematangan rohani. Berarti rohaninya masih tertutup, tercover. Maka dalam bahasa Quran, orang kafir adalah orang yang rohaninya ketutup gitu.